Selamat datang di kelas auditing 2 dan lab. Untuk kelas auditing 2 ini, untuk yang pernah ikut kelas saya di auditing 1, pasti sudah mengerti bagaimana sistem kelas saya, bahwa saya akan membuat video setiap minggunya sesuai dengan materinya, ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita melakukan GMIT di pertemuan pertama, bahwa untuk auditing 2 ini kita akan memakai bukunya Pak Sukrisno Agus, ya. Kita lanjutin lagi dari auditing 1, jadi kita akan memakai buku yang kedua. Lalu ada buku tambahan, yaitu bukunya Pak Hans Tuanakota, ya. Judulnya Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Lalu untuk labnya kemungkinan kita akan memakai bukunya Pak Sukrisno Agus juga gitu. Tapi kalau saran saya yang harus kalian punya dulu adalah bukunya Pak Sukrisno Agus yang buku kedua. Untuk yang sudah ikut kelas saya pasti harusnya sih sudah punya ya, karena ini saya sarankan sekali ketika waktu pas kelas auditing 1, karena kita akan terus menggunakannya di kelas auditing 2 ini. Untuk bukunya Ernst itu banyak dipakainya sih di auditing 1 gitu. Jadi untuk kelas saya di auditing 2 ini kita akan memakai dua buku Pak Sukrisno sama Pak Hans Tuanakota. Oke, ketika auditing 1 kita sudah sampai ke audit untuk intangible asset ya, aset tidak berwujud. Nah, jadi kemarin auditing 1 kita sudah membahas mengaudit aset ya. Sekarang kita akan mengaudit bagian hutang. Untuk auditing 2 ini kita akan membahas hutang, modal, dan laba rugi. Oke. Untuk pertemuan pertama di auditing 2 kita akan membahas mengenai audit liabilitas jangka pendek. Nah, apa sih liabilitas jangka pendek gitu kan? Nah, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan. Liabilitas itu artinya utang ya. Jadi liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang gitu temponya, nah harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu periode normal perusahaan, mana yang lebih lama. Biasanya menggunakan aset lancar perusahaan gitu. Jadi yang namanya jadi yang namanya liabilitas jangka pendek itu maksimal waktunya adalah 1 periode atau 1 tahun. Ya, apabila di atas 1 tahun atau 1 periode masuk ke liabilitas jangka panjang. Nah, biasanya liabilitas jangka pendek ini akan dilunasi menggunakan aset lancar perusahaan. Nah, ini ya, jadi periode normal perusahaan gitu. Jadi yang bisa masuk ke dalam liabilitas jangka pendek adalah apabila dia 1 tahun sama dengan 1 tahun. Nah, apabila lebih dari 1 tahun, maka masuknya ke liabilitas jangka panjang. Nah, apa saja yang bisa masuk ke liabilitas jangka pendek? Ya, ada harusnya utang pajak. Kan utang pajak kita nggak boleh utang lama-lama ya. Jadi minimal tahun berikutnya itu, maksimal tahun berikutnya itu sudah bisa kita lunasi. Jadi utang pajak, utang gaji, nah ini yang paling banyak yaitu adalah hutang dagang, ya kan, hutang usaha. Nah, beban yang masih harus dibayar ini adalah accrued expense seperti kayak utang listrik gitu, ya utang telepon, jadi beban yang masih harus dibayar. Lalu utang atau kredit modal kerja bank. Nah, ini adalah angsuran pokok hutang yang jatuh tempo, paling lama 1 tahun yang akan datang. Jadi, misalnya kita punya hutang jangka panjang. Nah, untuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dapat kita kategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi, nanti misalnya hutang bank nih ya, dia jatuh temponya masih 5 tahun lagi gitu. Tapi kita kan ada cicilan ya. Nah, untuk cicilannya yang 1 tahun ke depan itu kita masukkan ke jangka pendek gitu. Nah, untuk yang lebih dari 1 tahun kita masukinnya ke jangka panjang. Nah, pendapatan diterima di muka yaitu adalah unearned revenue. Ini juga bisa masuk ke liabilitas jangka pendek. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan nih saat kita mengaudit liabilitas jangka pendek? Nah, kecenderungannya adalah si perusahaan ini mereka itu suka mencatat utangnya itu lebih rendah dari yang sebenarnya. Tujuannya gimana? Supaya labanya lebih besar gitu. Misalnya perusahaan tidak mencatat sebagian biaya ya kan. Jadi kan biasanya kan utang itu kan dia kan pasangannya sama biaya ya. Biaya pada utang gitu kan ya. Atau enggak
inventory pada utang, ya kan. Jadi kita beli beli apa beli barang dagangan kan inventory nih kalau kita pakai si apa kalau kita pakai perpetual, tapi kan kalau kita pakai periode pakai kita ke pembelian, tapi intinya adalah mereka itu kan masuk ke dalam komponen biaya kan di laba rugi. Nah, kenapa perusahaan mengecilkan liabilitasnya supaya biayanya juga kecil gitu. Jadi sengaja utangnya itu nggak dicatat biar biayanya kecil. Kalau biayanya kecil, otomatis labanya itu akan lebih besar gitu ya. Jadi di sini concern kita adalah perusahaan itu harus mencatat semua hutang yang ada gitu. Terus agar current ratio-nya lebih tinggi, lebih liquid gitu. Jadi semakin kecil si current liabilities semakin bagus gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, saya selalu menjelaskan bahwa sebelum kita masuk prosedur audit, kita harus menentukan dulu nih tujuan auditnya apa, ya kan? Jadi kita itu melakukan prosedur audit untuk mencapai tujuan audit yang sudah kita tetapkan, gitu. Nah, untuk kalau yang masih kalau misalnya udah lupa, ingat tujuan audit itu kan macam-macam ya. Ada terkait dengan transaksi, terkait dengan saldo, sama terkait dengan pengungkapan, ya kan? Terkait dengan transaksi itu biasanya tuh ada occurrence, completeness, ya kan, accuracy gitu. Nah, untuk yang kalian bisa baca lagi di audit 1 ya, saya sudah menjelaskan gitu loh. Nah, di sini nanti saya dari tujuan audit ini ada beberapa yang bisa saya kasih tahu nih. Oh, ini tujuan auditnya itu occurrence gitu. Oh, ini tujuan audit itu existence, completeness, accuracy gitu kan. Right and obligation gitu ya. Oke, misalnya, tujuan audit yang pertama adalah menurut buku Pak Sutrisno Agus adalah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang ya. Jadi kita harus mengecek dulu nih internal kontrol si perusahaan gimana gitu kan ya, efektif atau tidak. Nah, kalau misalnya internal kontrolnya efektif, kita harus melakukan yang namanya adalah tes ketaatan gitu. Bener gak sih ini internal kontrolnya efektif gitu. Nah, kita melakukannya dengan apa? Dengan kita bisa kita bisa ngasih internal control questionnaire ya kan ke klien gitu. Terus kita juga bisa minta SOP-nya, lalu kita analisa gitu. Kita bisa minta flowchart-nya, lalu jadi awal-awal itu untuk menilai internal kontrol baik atau tidak itu kita kirim dulu nih internal control questionnaire, kita minta SOP gitu kan, kita minta flowchart, lalu kita analisa gitu. Kita analisa, oh ternyata ini internal control udah efektif kok gitu kan. Nah, bener gak sih ini efektif gitu. Nah, gimana cara kita mengetes keefektifan dari si internal control itu? Kita harus uji ketaatan. Gimana caranya kita uji ketaatan? Nah, itu biasanya itu adalah kita dengan memeriksa dokumen-dokumen. Kita melakukan walkthrough gitu. Jadi kita ambil beberapa transaksi gitu kan. Bener gak nih sesuai dengan SOP yang ada gak nih gitu loh. Ternyata kalau misalnya memang efektif ya udah oke, berarti substantif tesnya untuk si utang ini bisa kita kecilin gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ternyata cuma di SOP-nya doang nih dia efektifnya gitu. Prakteknya ketika kita walkthrough gitu kan, ternyata nggak seefektif yang kita perkirakan gitu. Nah, berarti kan internal kontrolnya kan jadi yang tadinya efektif kan jadi berkurang nih keefektifannya. Berarti substantif type of transaction-nya bisa kita lebarin lagi gitu ya. Jadi di sini adalah untuk memastikan bahwa terdapat internal kontrol yang baik gitu ya. Jadi ini internal kontrolnya baik apa enggak nih si klien ini gitu. Nah, yang kedua adalah liabilitas jangka pendek yang tercantum di neraca didukung bukti-bukti yang lengkap berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi gitu. Jadi dia benar-benar existence ya. Ini untuk tujuannya existence. Jadi utang jangka pendeknya itu tidak fiktif, betul-betul terjadi. Nah, semua liabilitas telah dicatat per tanggal neraca. Ini adalah completeness. Ya, nomor 3 ini adalah completeness, bahwa semua hutang perusahaan sudah dicatat, tidak ada yang belum dicatat gitu. Accrued expense jumlahnya reasonable, jadi masuk akal nilainya gitu. Nah, apabila terdapat utang jangka pendek dalam valuta asing sudah dikonversikan dalam mata uang rupiah gitu. Nah, ini adalah accuracy ya. Jadi nilainya itu harus sesuai dengan kurs tengah BI
gitu. Betul-betul beban 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 bunga atas liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Ya, jadi ini adalah right and obligation sama accuracy nih yang nomor 6 ya. Terus semua persyaratan dalam perjanjian kredit khusus dengan bank telah dipenuhi agar tidak terjadi bank default. Oke. Terus penyajiannya telah sesuai dengan SAK ETA dan SAK IFRS. Nah, setelah kita melakukan tujuan audit, menetapkan tujuan auditnya ya, yang tadi kan ini kan existence, ini adalah completeness, ya kan ini adalah accuracy, ini juga mengenai accuracy dan hak dan obligasi, right and obligation. Nah, tadi kan kita kan di sini ya, terdapat internal control yang baik. Nah, internal control yang baik tuh gimana sih gitu? Internal control yang efektif tuh kayak gimana sih? Bagaimana kita menetapkan ini perusahaan internal controlnya udah efektif atau enggak gitu kan? Nah, internal control yang efektif itu adalah apabila ada pemisahan fungsi gitu. Jadi ada pembagian tugas lah gitu antara misalnya bagian pembeliannya sama bagian penerimaan barangnya gitu. Jadi nggak bisa nih bagian penerimaan barang, bagian akuntansi, bagian pembelian semuanya digabung, nggak boleh. Ada sistem otorisasi gitu. Jadi untuk misalnya jadi nggak bisa main beli barang aja gitu, harus ada otorisasi dari perusahaan. Terus digunakan pre-numbered form gitu, jadi form yang digunakan nih misalnya kayak form purchase ordernya itu diberi nomor gitu, karena kalau misalnya ada yang hilang ketahuan gitu. Digunakan sistem tender gitu, jadi untuk melakukan pembeliannya itu jangan main ambil aja vendornya, jadi harus pakai sistem tender. Terus dibuatnya subsidiary ledger gitu, jadi ada buku besar khusus buat per 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 vendor gitu. Jadi masing-masing vendor punya buku besar sendiri gitu, jadi kita bisa tahu nilai tiap vendornya itu berapa, nggak boleh digabung. Terus dilakukan pencocokan antara faktur pembelian dengan receiving report, ya kan? Jadi antara yang dibeli sama sama apa yang diterima tuh dibandingin gitu loh. Sama purchase ordernya sama apa enggak. Terus faktur pembelian dan dokumen pembelian lainnya harus dicap lunas untuk menghindar pembayaran ganda. Jadi kalau misalnya udah lunas harus dicap lunas gitu, biar jelas ini udah lunas apa belum, biar nggak terjadi pembayaran ganda. Jadi dibayar lagi si utangnya itu. Nah, setelah kita melakukan tadi tujuan auditnya, ya kan. Nah, sekarang baru kita ke prosedurnya nih. Apa yang kita harus lakukan supaya tujuan audit ini itu tercapai. Nah, ini adalah prosedurnya gitu. Pelajari dan evaluasi si internal control. Nah, tadi gimana cara mempelajari sama mengevaluasinya? Ya, setelah kita mengirimkan internal control questionnaire, setelah kita minta SOP, setelah kita minta flowchart, kita pelajari, kita evaluasi nih internal kontrolnya gimana, efektif apa enggak gitu kan ya. Nah, tadi yang tadi saya bilang kalau misalnya efektif gitu kan, ya apa namanya, harus dites itunya, ketaatannya gitu. Nah, untuk internal control questionnaire itu bisa kalian lihat di halaman di exhibit 16.1 ya. Itu ada contohnya 16.1, 16.2 gitu kan. 16.3 gitu. Nah, di situ kalian itu adalah internal control questionnaire, flowchart sama narasinya. Jadi kalian bisa pelajari di situ. Ini udah efektif apa belum sih internal control sih perusahaan ini gitu loh. Terus setelah itu kalian minta nih rincian dari si liabilitas jangka pendeknya, rincian dari si utangnya. Kalian minta PT-nya PT apa aja gitu. Atau enggak awal-awal itu kalian mintanya itu adalah si utang jangka pendeknya itu terdiri dari apa aja gitu. Misalnya nih di halaman 16.5 ya. Jadi kalian bikin top schedule-nya dulu nih di exhibit 16.5 gitu. Jadi kalian minta ini hutang jangka pendek terdiri dari utang apa aja sih gitu kan. Nanti dikasih nih sama si klien. Oh, ada dari ternyata utang jangka pendeknya itu adalah utang usaha, uang muka penjualan, biaya yang masih harus dibayar. Nah, nanti dari masing-masing si liabilitas jangka pendek ini kalian minta lagi rinciannya. Utang usahanya ke siapa aja? Uang muka penjualannya kemana? Biaya yang masih harus dibayarnya itu apa aja gitu. Nah, dari bikin top schedule kalian bikin namanya supporting schedule di halaman 16.6 gitu. Jadi dari utang usahanya kalian minta lagi rinciannya.
gitu ya. Di sini kan contohnya ya kayak utang usaha ya di halaman 16 di exhibit 16.5. Utang usaha menurut perusahaan itu adalah 141 juta. Setelah kalian minta ke klien, saya minta dong gitu kan rincian utang usahanya di PT apa aja gitu kan. Ternyata di exhibit 16.6 gitu kan. Oh, ternyata ini loh ada PT Harapan Jaya, ada PT Supingi gitu kan ya. Gitu. Nah, ternyata udah klop nih gitu dari 106 sama ya angkanya ya 141 juta sama dengan jadi antara supporting schedule dengan top schedule-nya itu sama ya. Itu bisa kalian lihat di halaman berapa ini ya, kok nggak ada halamannya, pokoknya exhibit 16.5 dan 16.6 gitu ya. Rinciannya udah ada gitu kan ya. Nah, ternyata ada AJE nih di sini, AJE-nya 55 juta gitu. Sebabnya kenapa? Oh, ini kayaknya reklas deh antara utang usaha sama si piutang usaha. Oke. Nah, tadi kan saya bilang ya, apa namanya? Dari utang usaha jangka pendek itu harus kita minta rinciannya. Nah, ini di buku udah ada nih uang muka penjualannya kemana gitu kan. Terus biaya yang masih harus dibayar terdiri dari apa aja, exhibit 16.8 gitu. Nah, terus di sini ada utang PPh 21. Ini utang PPh 21-nya atas bulan apa aja sih gitu kan ya. Itu di exhibit 16.9 gitu. Jadi setiap liabilitas jangka pendek yang kalian itu kita harus minta gitu rinciannya gimana, terus kita periksa footingnya nih. Periksa footing itu adalah kita menyamakan antara rincian yang diberikan dengan totalnya gitu loh, dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, dari rinciannya itu kalian cek ke buku besarnya udah sama apa belum, nilainya udah sama apa enggak gitu. Jadi dari supporting schedule kalian cek ke top schedule, lalu kalian cek ke buku besar ya. Terus secara sampling periksa bukti pendukung dan saldo hutang ke beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition. Nah, purchase order, receiving report. Jadi kalian ambil nih, misalnya nih ya, dari tadi kan PT-nya banyak nih ya si vendornya gitu kan ya. Kalian ambil salah satu vendor, misalnya di sini adalah si PT Harapan Jaya. Kalian ambil di Harapan Jaya itu, terus kalian misalnya itu terdiri dari 2 transaksi, kalian ambil salah satu transaksinya, lalu kalian cek gitu loh ke purchase requisition-nya, ke purchase order-nya, receiving report-nya, supplier invoice-nya sama apa enggak nilainya gitu, dan berapa yang sudah dibayar dan berapa sisanya. Itu kalian harus bikin simulasinya gitu, sampling aja, nggak harus semuanya. Dari situ kalian bisa ngelihat gitu loh nilainya itu udah bener apa belum gitu. Terus apabila ada, lakukan rekonsiliasi antara monthly statement of account dari supplier dengan subsidiary ledger hutang gitu. Nah, jadi kalian minta ini ke mana, ke si vendornya gitu kan ya. Utang saya berapa nih gitu. Terus kalian cek gitu. Ini sebenarnya bisa kirim konfirmasi sih nih. Pertimbangkan mengirim konfirmasi hutang. Biasanya sih saya selalu mengirimkan konfirmasi hutang gitu. Jadi misalnya kliennya mau minta monthly statement of account gitu, kalian bisa kirim konfirmasi ke suppliernya, ke vendornya gitu. Kita minta konfirmasinya nilainya sama apa enggak nih gitu. Nilainya sama atau enggak dengan pencatatan kalian gitu. Kalau misalnya nilainya beda, ya berarti kalian harus telusuri lebih lanjut kenapa nilainya beda ya. Jadi antara kalian minta monthly statement of account dari supplier, atau kalian mengirimkan konfirmasi. Kalau saya selalu mengirimkan konfirmasi gitu karena lebih terpercaya. Gitu. Lalu yang keenam adalah periksa subsequent payment, memastikan apakah ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal neraca dan meyakinkan kewajaran saldonya. Jadi ceritanya gini, subsequent payment itu misalnya nih perusahaan punya klien punya saldo utang 10 juta gitu kan ya. Ternyata jadi subsequent payment itu adalah pembayaran setelah tanggal neraca. Kalian lihat gitu. Nah, ada gak sih pembayaran untuk si utang yang 10 juta ini? Kalau misalnya ada,
saldo pembayarannya, kalian cek pembayarannya berapa. Misalnya ternyata pembayarannya 12 juta, padahal saldo cuma 10 juta per 31 Desember. Loh, kok kelebihan 2 juta? Berarti mungkin ada utang yang belum berarti mungkin ada utang yang belum dicatat sama klien sebesar 2 juta. Gitu ya. Itu adalah gunanya subsequent payment. Nah, apabila ada, kirimkan konfirmasi ke bank yang mengenai perjanjian kredit dan otorisasinya. Jadi kalau misalnya ada utang jangka pendek ke bank gitu, kalian kirim konfirmasi ke banknya. Terus kalau misalnya ada pinjaman, kita minjem uang ke manajemen sama pemegang saham, ya kalian kirim konfirmasinya. Terus kalau misalnya ada leasing, kirim konfirmasi ke leasingnya juga gitu. Nah, terus ke pengacara perusahaan juga perlu. Ini adalah untuk memeriksa apakah ada kasus-kasus yang terjadi di perusahaan, di klien gitu. Terus yang ke-8 adalah periksa keakuratan perhitungan dan pembayaran bunga dari liabilitasnya. Nah, di sini kalian bikin mutasi lagi itu perhitungan misalnya jadi intinya adalah kalian tuh hitung ulang gitu loh, si pembayaran bunganya, berapa nilai bunganya, udah dibayar berapa gitu, biar akurat ya, biar benar. Kita di sini adalah mau ngecek keakuratan dari si nilai hutang jangka pendeknya gitu. Nah, lalu yang ke-9 adalah apabila ada gitu kan ya. Nah, periksa dan tindak lanjuti saldonya. Jadi nih ya, kalau misalnya ada saldo utang yang debit, ini kan harus periksa dan tindak lanjuti nih. Kan saldo utang harusnya kan dikredit ya. Kok ini saldo utangnya di debit nih, kenapa nih? Gitu. Terus ada uang muka penjualan. Nah, ini kalian harus tanya ke kliennya. Ini uang muka penjualannya atas apa ya? Kenapa ya kok bayar duluan gitu loh. Terus konversi hutang valuta asing. Jadi di sini kalian harus perhatikan adalah kalau misalnya si kliennya itu punya utang jangka pendek dalam mata uang asing, dalam mata uang US dollar, di sini kalian lihat, cek kurs tengahnya gitu loh. Ini sudah sesuai dengan kurs tengah BI per 31 Desember apa belum nih? Kalau misalnya belum sesuai dengan kurs BI per 31 Desember, ya harus kalian sesuaikan gitu loh. Terus periksa reasonable sama konsistensi dari accrued expense. Nah, di sini kalian harus ngecek nih, si accrued expense-nya itu nilainya udah wajar apa belum. Terus konsistensinya, perhitungannya gimana? Beda-beda apa enggak tiap tahunnya? Gitu. Kalau misalnya beda-beda, kalian tanya, kok ini perhitungan accrued expense beda-beda sih, kenapa? Gitu kan. Harusnya kan konsisten tiap tahunnya gitu. Nah, di sini adalah kalian minta ya rincian dari accrued expense-nya itu gitu. Terus periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, di sini kalian harus memeriksa, takutnya gitu kan ya, ada hal-hal yang tidak disampaikan di laporan keuangan tapi ada gitu loh di notulen rapat gitu. Jadi di sini kita memeriksa off balance sheet-nya gitu. Jadi takutnya ada kayak kasus atau apa, kan nilainya kan nggak ada di laporan keuangannya, tapi sebenarnya ada gitu kasus itu. Terus periksa kewajaran penyajian liabilitas jangka pendek. Nah, di sini terakhir adalah kalian lihat nih, jangka pendeknya nilainya udah wajar apa belum. Nah, kalau udah, kalian bikin kesimpulan gitu ya. Oke, sudah selesai untuk yang liabilitas jangka pendek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.